Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wu Tianwang, yang selalu mengerutkan kening, tiba-tiba menepuk sandaran tangan dan berdiri dengan penuh semangat, menarik perhatian keempat master senjata spiritual di aula. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang jelas, dan seorang instruktur alam Tongtian terlihat tengah membimbing Lindong masuk ke dalam istana. Dikelilingi oleh beberapa pusat kekuatan tertinggi, Wu Tianwang, yang begitu cemas hingga hampir kehilangan rambutnya, dengan antusias menarik Lindong keluar seolah-olah dia sedang menemui seorang kerabat. Sekarang, tidakkah kau perlu bersaing dengan tuan-tuan lain yang sudah tiba lebih dulu? Lindong sedikit terkejut, naskah ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Berdasarkan rutinitas masa lalu, ketika Wuling Academy mencari bantuan dari luar, yang datang seharusnya adalah para master. Lindong adalah seorang junior muda yang sekilas tampak tidak bisa diandalkan. Ia pastilah seorang pemula dengan kemampuan terbatas dan mencoba memancing di air yang sulit. Saat pertama kali tiba, ia langsung diejek oleh banyak master veteran. Karena marah, Lindong memutuskan untuk bersaing secara terbuka dengan para master untuk memamerkan kekuatannya. Tempat kompetisi haruslah di tempat terbuka. Di bawah pengamatan banyak guru dan siswa dari Akademi Wuling yang mendengar berita itu, Lindong menjadi marah dan menamparkan wajah semua master. Akhirnya membuktikan kekuatannya, seluruh penonton terkejut. Para petinggi Akademi Spiritual akhirnya setuju dan membiarkan Lindong mencoba memperbaikinya bersama para master. Namun, selama proses perbaikan, para master yang ditampar tak kuasa menahan tawa, menganggap Lindong hanyalah seekor kucing buta yang menemukan tikus mati, dan itu semua hanya keberuntungan. Akibatnya semua master tak berdaya menghadapi penyakit itu, namun hanya Lindong yang berhasil menyembuhkannya. Para guru dan murid yang terkejut berteriak, 666, dan para guru yang malu menyembunyikan mukanya dan melarikan diri. Ini adalah naskah dalam imajinasi Lindong. Jadi sebelum datang ke sini, Lindong sudah memikirkan 108 cara untuk menamparkan wajahnya, dengan 72 variasi pamer, dan berencana untuk memenangkan gelombang penggemar. Raja Wutian tersenyum meminta maaf, lalu menjelaskan dengan suara rendah, "Maafkan saya, Tuan Lindong, karena Anda adalah satu-satunya master senjata spiritual yang dipanggil yang telah mencapai Tianpin, jadi saya hanya bisa merepotkan Anda, Tuan, untuk menemani kami." Lindong melihat ke arah yang ditunjukkan Raja Wutian, dan 4 ahli senjata spiritual kebetulan muncul di hadapannya. 1 berkualitas duniawi dan 3 berkualitas tinggi. Kepalanya pusing, lagi pula, hanya ada mereka di benua tingkat tinggi seperti ini. Lindong menatap keempat orang itu cukup lama, namun tak seorang pun berani melontarkan pertanyaan, mengejek, atau ingin terang-terangan bersaing dengannya. Keempat ahli senjata spiritual itu semuanya tua dan dewasa, dan mereka adalah pencuri. Begitu identitas Lindong tak terdeteksi, ia tahu bahwa orang yang datang pastilah seorang master. Semua orang bersikap jujur seperti burung puyuh, bahkan memberi hormat kepada Lindong dengan riang. Di benua roh bela diri yang perkasa, kita bahkan tidak dapat menemukan seorang ahli senjata spiritual tingkat surgawi. Setelah mengatakan ini, Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan di kota luar adalah kekuatan seorang master senjata spiritual tingkat rendah. Saya pikir saya ada di posisi terbawah, tetapi saya tidak menyangka menjadi satu-satunya yang memenuhi persyaratan. Haha, Master Lindong, mohon bersabarlah, Akademi Wulingku. Raja Wutian tersenyum canggung setelah mendengar ini, belum lagi betapa memalukannya hal itu. Orang tua Wu, apakah kamu sudah menemukan kandidat yang aku inginkan? Ruang itu tiba-tiba terdistorsi, dan sesosok tinggi dengan sosok tinggi muncul dengan aneh. Melihat hal itu, Raja Wu Tianwang beserta sejumlah pejabat tinggi Wuling Yuan pun buru-buru memberi hormat kepada pria berkemeja biru yang berpenampilan mendominasi itu. Semuanya, bangun, Patua Wu, di mana orang yang kuinginkan? Pria jangkung berbaju biru itu melambaikan tangannya dengan santai, dan kata-katanya tidak menunjukkan banyak rasa hormat kepada Raja Wutian, Dekan Akademi Wuling. Tuan Lindong, ini yang mulia.
Setelah Raja Wutian memperkenalkan Lindong, ia membungkukkan tangannya kepada keempat ahli senjata spiritual dan berkata, "Para master, Akademi Wuling, kami telah menemukan kandidat yang cocok. Sia-sia bagi kalian untuk pergi sejauh ini hari ini. Aku akan memberimu hadiah kecil nanti." Keempat ahli senjata rohani itu pun mengaku tidak berani dan memilih mundur secara sadar. Xuanwu, aku tidak menyangka kalau binatang suci Akademi Wuling itu Xuanwu. Dilihat dari kultivasinya, sepertinya dia berada di puncak alam tertinggi bumi, dan hanya selangkah lagi dari alam tertinggi surgawi. Tatapan mata Lindong bertemu langsung dengan lelaki berbaju biru itu, dan seketika itu juga dia melihat sekilas wujud aslinya. "Siapakah Anda, Yang Mulia? Alam spiritual Anda ternyata telah mencapai tingkat Grandmaster, yang sebanding dengan kekuatan tertinggi surga?" Berbeda dengan Lindong yang bersikap santai, penguasa balai kota ini langsung merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. "Grandmaster senjata spiritual? Mustahil, Master Zhenyuan." Yang Mulia, Lindong jelas seorang master senjata spiritual tingkat rendah dengan tingkatan alami. Wu Tianwang dan yang lainnya secara tidak sadar membantah dan menjelaskan. Persepsi Xuanwu ini sangat tajam. Apakah karena darah binatang suci di tubuhnya? Ini pertama kalinya seseorang bisa melihat kekuatan spiritualku sepenuhnya. Sekilas keterkejutan terpancar di mata Lindong, lalu ia tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, Tuan. Saya tidak bermaksud jahat. Saya baru saja turun dari alam yang lebih rendah 3 bulan yang lalu, jadi kekuatan saya masih dalam masa pemulihan. Meskipun saat ini aku belum bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan Grandmaster senjata spiritual, aku masih bisa menyelesaikan sedikit masalah dengan benda suci tingkat menengah." Si jenius dari alam bawah yang baru saja datang dari langit, pantas saja auranya aneh sekali. Lelaki berbadan tegang dan berbaju biru itu perlahan-lahan menjadi rileks setelah mendengar ini. Raja Wutian dan beberapa orang paling berkuasa menarik napas dalam-dalam. "Aku pikir aku bahkan tidak bisa merekrut seorang master senjata spiritual tingkat surga, tetapi siapa sangka yang datang malah seorang master senjata spiritual hebat. Inilah ahli senjata rohani yang hebat, yang mampu mengusir orang-orang terkuat dari surga untuk berperang demi dia." Xuanwu melambaikan tangannya, dan Wu Tianwang beserta anak buahnya segera menerima perintah dan mundur. "Aku ingat Xuanwu adalah garis keturunan binatang super yang terkenal di alam semesta. Bagaimana mungkin kau masih menjadi penguasa bumi?" Lindong menatap pria berbaju biru di depannya dengan rasa ingin tahu. Memiliki garis keturunan binatang buas super hanya bisa dikatakan berpotensi untuk melangkah ke surga tertinggi. Tidak semua anggota keluarga binatang buas super akan menjadi surga tertinggi setelah dewasa. Jika itu benar, dunia binatang roh pasti sudah menyatukan alam semesta sejak lama, jadi di mana umat manusia punya ruang untuk bertahan hidup. Lagi pula, bakatku di garis keturunan Xuanwu lumayan. Alasan aku bertahan di ranah bumi tertinggi selama bertahun-tahun adalah karena aku ingin mengumpulkan lebih banyak fondasi, langsung melewati setengah langkah langit tertinggi, dan menjadi langit tertinggi sejati dalam satu langkah. Xuanwu tidak terlalu memikirkannya, hanya berpikir bahwa Lindong adalah pengunjung dari alam bawah, tidak memiliki akal sehat tentang segala hal di alam semesta, jadi dia hanya menjelaskannya secara terperinci. Begitu, Lindong mengangguk pelan, lalu mengganti topik, "Sejujurnya, aku mengunjungi Akademi Wuling sekarang, terutama untuk meminjam susunan pengumpul roh tingkat 9 dari Akademi Anda untuk memulihkan kekuatan spiritualku." "Susunan pengumpul roh tingkat 9? Tidak masalah." Xuanwu sangat gembira mendengar ini, dan langsung setuju. Sebelumnya, ia masih takut dengan syarat luar biasa apa yang akan ditawarkan Lindong, sang ahli senjata spiritual, begitu ia bergerak. Ia tidak menyangka bahwa meminjam susunan pengumpul roh di akademi saja akan sangat menguntungkan. "Jadi, di mana benda suci perantara yang bermasalah itu?" tanya Lindong sambil tersenyum. "Tuan Lindong, lihatlah, ini adalah benda suci kelahiranku yang terbuat dari tempurung kura-kura yang ditransformasikan dari tubuhku, sebuah perisai dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Namun, sejak lebih dari sebulan yang lalu, roh benda suci ini entah kenapa tertidur lelap dan tidak dapat dibangunkan." Xuanwu membalikkan telapak tangannya, dan perisai hitam seukuran telapak tangan segera muncul, dengan fluktuasi samar dan menakjubkan yang terpancar darinya.
Artefak suci tingkat pertama dapat memiliki kecerdasan spiritual dan melahirkan roh artefak. Artefak suci dengan roh artefak juga akan meningkatkan kekuatan tempur dan berbagai kekuatannya. Roh artefak dari artefak suci tertidur lelap tanpa alasan, dan Xuan Wu tentu saja sangat cemas. Lindong mengambil perisai kuno hitam pekat itu dalam diam dan mulai menggunakan metode rahasia untuk menyelidiki isi internal artefak suci perantara ini. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kau sudah lama merawat artefak suci ini, kan? Setelah sekian lama, Lindong meletakkan perisai kuno berwarna hitam pekat itu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sudah 1000 tahun berlalu, sejak kelahirannya, aku telah menempatkannya di Laut Agung untuk merawatnya siang dan malam, dan perlahan-lahan ia telah dipromosikan menjadi artefak suci tingkat menengah. Xuan Wu menarik napas dalam-dalam dan mencoba mempersiapkan diri secara mental. Tuan Lindong, apa yang terjadi dengan artefak suciku? Katakan saja, aku masih bisa bertahan. Jangan khawatir, itu bukan hal buruk, tapi hal baik. Hal yang baik? Bagaimana mungkin roh artefak yang tertidur bisa menjadi hal yang baik? Xuan Wu bergumam sambil menggaruk kepalanya. Sederhananya, benda suci Anda telah menyerap cukup energi dan akan segera maju, sehingga roh artefak akan berinisiatif untuk tertidur lelap, memanfaatkan tidur tersebut untuk berkonsentrasi pada kemajuan tersebut. Ketika benda suci tersebut ditingkatkan ke benda suci tingkat tinggi, roh artefak tersebut secara alami akan terbangun dengan sendirinya. Lindong menjelaskan dengan ringan. Objek suci telah menyerap cukup energi dan akan maju. Xuan Wu bergumam sambil menggerakkan mulutnya sedikit. Surga merasakan belas kasihan, roh benda suci itu tertidur lelap tanpa alasan yang jelas sebelumnya, yang membuatnya cemas. Ia mencoba ribuan cara untuk membangkitkan kembali roh artefak itu. Namun menurut Lindong, jika dia benar-benar membangkitkan roh artefak tersebut, kemajuan benda suci tersebut kemungkinan besar akan terganggu olehnya sebagai pemiliknya. Jadi, semua usahanya sama sekali bukan untuk membantu benda suci itu, melainkan untuk menyakitinya. Jika kau percaya padaku, aku bisa membantu roh senjata itu dan mempercepat kemajuannya serta mempersingkat waktu kemajuannya. Kalau begitu, aku serahkan padamu, Tuan Lindong. Xuan Wu sangat gembira mendengar ini. Dia menunggumu mengatakan ini. Carikan aku ruangan yang tenang dan tunggu beberapa hari. Lindong memberi perintah, dan Xuan Wu segera membawa Lindong ke aula belakang, secara pribadi memilih ruangan yang didekorasi mewah, dan kemudian berjaga di pintu. Di dalam ruangan, merasakan hembusan napas di luar pintu, Lindong tersenyum diam-diam, lalu menjentikkan jarinya dengan santai. Tiba-tiba, nyala api yang menyilaukan dan indah membubung, dengan cepat menyelimuti perisai kuno yang gelap itu, dan menembusnya selangkah demi selangkah. Api ini adalah api spiritual sang ahli senjata roh, senjata tertinggi untuk memurnikan senjata roh. 2 hari kemudian, pintu yang telah lama tertutup dibuka dari dalam. Tuan Lindong, bagaimana situasinya? Xuan Wu, yang sedang duduk bersila di tanah dan berpura-pura tidur, melompat ke pintu dengan langkah kuat. Untungnya, aku telah memenuhi misiku. Lindong tersenyum dan menyerahkan benda suci kelahirannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Melihat benda suci kelahiran yang semakin terkendali dan samar, serta suasana gembira yang muncul darinya, Xuan Wu membungkuk dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Jangan berterima kasih padaku, ini pertukaran yang adil. Aku ingin meminjam susunan pengumpul roh level 9 rumah sakitmu. Lindong melambaikan tangannya. Tuan Lindong, silakan ikuti aku, Xuan Wu akan membawamu ke lokasi susunan pengumpul roh tingkat 9 di rumah sakit. Bagian terdalam Wuling Yuan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menguraikan susunan cahaya yang sangat rumit dan besar, terbentang dengan tenang di sini. Arai pengumpul roh 9 tingkat adalah satu-satunya arai pengumpul roh 9 tingkat di Akademi Wuling. Arai ini bertanggung jawab atas pasokan kekuatan spiritual ke seluruh Akademi Wuling. Arai ini merupakan pusat utama dan sangat penting. Tentu saja, ada 3 susunan pengumpul roh tingkat ke-8 di bawahnya, serta lebih banyak lagi susunan pengumpul roh tingkat ke-6 dan ke-7, yang bersama-sama membentuk sistem pasokan kekuatan spiritual Wuling Yuan.
Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Namun bagi Xuan Wu, pendiri Akademi Spiritual, aturan-aturan ini bukanlah aturan. Ia bisa merekrut siapapun yang ia suka. Saat Xuan Wu dengan cepat mengubah jejak tangannya, susunan cahaya di langit tiba-tiba membuka celah sempit yang hanya bisa dilewati satu orang. Kekuatan spiritual yang terlalu kental itu membentuk awan dan kabut kekuatan spiritual yang besar, dan dengan cepat tumpah di sepanjang celah tersebut. Setelah menerima sinyal, Lin Dong segera terbang ke dalamnya dan retakan itu tertutup. Dalam formasi spiritual, konsentrasi kekuatan spiritual di sini sungguh menakjubkan dan mengerikan. Lin Dong, yang tengah duduk bersila di tanah, hanya mengendus pelan-pelan, dan awan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam tubuhnya melalui mulut dan hidungnya, dan sel-selnya pun samar-samar bersorak. Telan jimat leluhur, telan langit dan bumi. Setelah melantunkan mantra pelan, sosok ramping itu langsung membawa pusaran lubang hitam berukuran 100 kaki. Saat pusaran lubang hitam itu berputar cepat, ia melahap awan dan kabut lengket di sekitarnya dengan liar, bahkan menghasilkan suara "wuwu" yang aneh. Auranya semakin kuat sedikit demi sedikit. Di luar susunan cahaya yang memenuhi langit, Xuan Wu berdiri berjinjit dan menatap susunan cahaya itu sambil mengerutkan kening. Ini sudah hari ke-8 Lin Dong memasuki arai pengumpulan roh tingkat 9 untuk retret. Sejak kemarin, semua area utama Akademi Wuling telah melapor kepada para petinggi Akademi Roh, konsentrasi kekuatan spiritual mulai menurun drastis. Setelah menerima berita tersebut, para petinggi Akademi Spiritual tentu saja ingin datang ke pusat utama yang memasok kekuatan spiritual seluruh Akademi Spiritual untuk melihatnya. Akibatnya, mereka ditipu oleh penguasa Akademi Spiritual. Xuan Wu bingung saat menerima berita itu. Menurutnya, Lin Dong hanyalah makhluk tertinggi tingkat 7 yang kecil. Bahkan jika ia diizinkan untuk menyerapnya, seberapa banyak kekuatan spiritual yang dapat ia serap tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Lalu, Xuan Wu ditampar wajahnya dengan kecepatan cahaya. Dia berniat memanggil Lin Dong yang sedang menyendiri, tetapi ketika dia memikirkannya, dia menepuk dadanya dan berjanji pada Lin Dong, "Sedotlah, kamu bisa mengisapnya sesukamu, aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi." Lupakan saja, tak apa. Jika Tuan Lin Dong tidak keluar dari pengasingannya besok, aku akan masuk dengan paksa dan membangunkannya. Kita tak bisa memengaruhi kultivasi ratusan ribu murid di seluruh akademi spiritual hanya karena dia. Pada saat itu, aku akan dengan tulus meminta maaf padanya. Xuan Wu, yang ragu sejenak di luar susunan cahaya, akhirnya mengambil keputusan. "Xuan Wu, apa yang kamu bicarakan lagi?" Tawanya berhenti, dan sesosok ramping muncul di sampingnya entah dari mana. Tuan Lin Dong, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Saya baru saja teringat sesuatu yang menarik yang terjadi baru-baru ini." Xuan Wu tersenyum dan mengganti topik pembicaraan tanpa meninggalkan jejak apapun. "Tingkat kultivasi Anda saat ini puncak tertinggi kelas 8, jadi apa serunya?" Lin Dong meregangkan badannya dengan malas dan bertanya dengan penuh minat. "Bagaimana aku bisa tahu apa yang menarik? Itu cuma alasan." Xuan Wu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Begitu pikirannya kembali jernih, ia teringat sebuah berita yang baru saja diterimanya. Ekspresinya tetap tak berubah dan ia berkata, "Oh, ada hal menarik yang terjadi di wilayah laut dekat sini baru-baru ini. Ada dua pria kuat bernama Wang bersaudara di daerah sekitar. Kedua bersaudara itu adalah kekuatan tertinggi di tingkat bawah. Mereka jago dalam serangan gabungan. Bersama-sama, mereka dapat menyaingi kekuatan tertinggi di tingkat atas. Hanya saja kedua saudara itu terkenal di daerah sekitar, tetapi mereka bukan terkenal karena reputasi baik mereka, melainkan karena reputasi mereka yang kejam dan penuh nafsu. Mereka juga mendarat di benua bela diri kita dan mencoba menyerang para siswi muda dan cantik di akademi spiritual, tetapi mereka dikalahkan olehku. Baru-baru ini, seorang wanita kuat yang baru saja datang dari alam bawah ditemukan oleh dua bersaudara Wang. Wanita kuat itu memiliki wajah yang cantik dan temperamen yang luar biasa menawan. Saudara-saudara Wang sangat menginginkannya. Sekarang kami sedang melacak wanita cantik itu ke seluruh dunia, berniat menangkapnya dan menjadikannya istri mereka.
Kasus ini telah menimbulkan kehebohan di daerah sekitar, dan banyak orang berpengaruh yang telah menerima berita ini menunggu untuk melihat leluconnya. Namun, pria kuat dari alam bawah itu juga sangat cakap. Dia berhasil lolos dari tangan dua pria kuat tingkat tinggi hanya dengan tubuh tingkat tinggi. Dia belum ditangkap. Jika ini terjadi di benua bela diriku, aku pasti akan membuat kedua orang tua mesum itu terlihat baik. Setelah berkata demikian, Xuanwu tak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya, jelas tidak tahan dengan perbuatan jahat saudara-saudara Wang yang terkenal kejam. Jenius dari alam bawah, wanita kuat itu, mungkinkah sesuatu terjadi pada salah satu dari Huan dan mereka? Mereka mencari kematian. Memikirkan hal ini, Lindong menahan amarahnya dan bertanya dengan suara berat, lalu, apakah kamu tahu informasi identitas spesifik dari wanita kuat itu? Ngomong-ngomong, Tuan Lindong juga pengunjung dari alam bawah. Apakah kebetulan sekali wanita cantik itu adalah temannya? Xuanwu pun terkejut saat bereaksi, dan langsung berkata, saya tidak tahu situasi spesifiknya, saya hanya tahu wanita itu menyebut dirinya Ratu Medusa. Ratu Medusa? Dia pasti istri Kaisar Yan. Reputasinya secantik iblisnya, dan ekspresi benua Douqi berubah ketika mendengarnya, kan? Ternyata bukan Huan dan yang lainnya. Lindong mengangkat alisnya, dan tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Setelah bertarung melawan 5 kaisar, mereka mengalami turbulensi pesawat di jalur pesawat, dan sayangnya mereka berlima terpisah. Pada saat ini, Xiao Yan dan keempat rekan lainnya terpisah satu sama lain. Kaisar Yan pernah mengatakan hal ini dengan kata-katanya sendiri. Ketika Yan Chu tiba di dunia 1000 besar, ia berkelana di wilayah klan Dewa Luo dan tiba-tiba berasimilasi dengan kekuatan spiritual. Jika Luo Lao, Dewa Luo Tian, tidak datang membantunya dan membiarkan Xiao berhasil menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritualnya, lalu pergi menyelamatkan istri dan temannya yang sedang dalam kesulitan, Xiao pasti sudah mati. Pada saat ini, Xiao Yan seharusnya baru saja menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual dan masih dalam perjalanan. Inilah alasan mendasar mengapa Kaisar Yan sangat sopan kepada Luo Tianzhen, pemimpin suku Luo Shen. Ia tidak hanya mengirimkan stiker berkat saat Luo Tianzhen berulang tahun, tetapi juga berusaha keras untuk membantunya keluar dari masalah. Karena Luo Tianzhen tidak hanya membantunya menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual, tetapi juga secara tidak langsung menyelamatkan nyawa istri Kaisar Yan, Ratu Medusa. Ini adalah suatu jasa besar, dan Kaisar Yan, sebagai seorang yang bertemperamen baik, harus membalasnya. Yang Mulia Lindong, apakah pengunjung dari alam bawah itu kerabat atau teman Anda? Jika perlu, Xuanwu bisa menemani Anda untuk membantu dengan tinju Anda dan menghabisi Wang bersaudara sekaligus. Xuanwu dengan hati-hati mengamati ekspresi Lindong dan berkata, jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta bantuan terlebih dahulu dari ahli senjata spiritual agung berikutnya, bukankah itu akan menjadi keuntungan besar? Tidak, mereka bukan saudara atau teman saya, tapi mereka cukup dekat dengan saya. Jadi, saya tetap berencana untuk pergi dan membantu. Meskipun insiden itu berkembang hingga akhir, Kaisar Yan seharusnya tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Ratu Medusa, dan semuanya baik-baik saja. Namun, siapa yang dapat memberitahu dengan jelas bahaya yang terlibat? Karena masalah itu terjadi di bawah hidung Lindong, tentu saja dia harus mengurusnya. Lagi pula, Lindong sangat tertarik pada Kaisar Yan, Kaisar abadi yang masih mampu membuktikan kebenaran dengan berani setelah benua Douqi memasuki era tanpa kaisar selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, ia harus memanfaatkan kesempatan itu untuk berkenalan dengannya. Sedangkan untuk Xuanwu, kau tak perlu pergi dan membantuku. 2 reinkarnasi, 2 makhluk tertinggi inferior itu ada di sini. Aku punya cara sendiri untuk menghadapi mereka. Mereka hanyalah 2 makhluk agung tingkat rendah yang sebanding dengan malapetaka reinkarnasi. Tuan leluhur bela dirinya benar-benar tidak menganggap mereka serius. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi seorang master tertinggi tingkat 8 untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Lagi pula, dia juga seorang master senjata spiritual yang tidak terlalu ahli dalam bertarung. Pemurnian senjata adalah ranah eksklusifmu. Darah muda tidak ada gunanya. Xuanwu mengutuk diam-diam. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan. Meski di permukaan dia setuju,
dia bertekad untuk mengikuti Lindong. Jika Lindong tidak berhasil, dia akan muncul lagi untuk membalikkan keadaan dan meraup dukungan dari gelombang master senjata spiritual, demi meraup bantuan besar. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal saja. Lindong tidak banyak bicara, mengangguk pelan, dan tubuhnya menyatu dengan kehampaan bagai air. Lindong mengikuti intelijen yang dikumpulkan ke benua tingkat tinggi ini, yang dipisahkan dari benua Wuling oleh 7 atau 8 benua dan beberapa wilayah laut. Kota utama benua Bosuan. Lindong, yang baru saja keluar dari formasi roh teleportasi lintas benua di kota, hendak keluar dari kota ketika sesosok ramping yang membawa penguasa kuno gelap tiba-tiba menabrak bidang penglihatannya. Lelaki itu adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an, tinggi dan tegap, mengenakan gaun hitam, dengan tanda api indah yang mengambang di antara alisnya, dan temperamen yang tampan. Namun saat ini, dia tampak berdebu dan bibirnya terkatup rapat. Kebetulan sekali, kami benar-benar sampai di tujuan bersamanya. Hati Lindong tergerak, dan dia segera mengikutinya, menepuk bahu pria itu dengan akrab dari belakang. "Hai, teman." Namun sebelum Lindong sempat menepuk bahu lelaki itu, ia melihat pemuda berpakaian hitam itu berubah menjadi kilat keperakan dan lenyap di tempat, disertai suara guntur yang samar-samar. Pada saat yang sama, suara kencang angin bertiup tiba-tiba datang dari belakang Lindong. Dia tidak melawan, dia hanya mengaktifkan jimat leluhur luar angkasa dan meninggalkan tempat itu. "Teman, jangan terlalu gugup, ya?" Lindong, yang muncul puluhan kaki jauhnya, merentangkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbahaya. "Itu kamu, yang ada di lorong pesawat." Pemuda tampan yang sedang memegang pedang kuno berwarna gelap itu tiba-tiba menghentikan gerakannya, kilatan keterkejutan terpancar di matanya, dan dia menyimpan senjatanya dengan halus, yang sangat enak dipandang. "Ini aku, ikutlah denganku, ini bukan tempat untuk bicara." Lindong menunjuk ke arah kerumunan orang di sekitarnya yang hendak menyaksikan kegembiraan itu, dan menghilang di jalan utama yang bising dalam beberapa langkah cepat. Pemuda berpakaian hitam dengan penguasa kuno berwarna gelap di punggungnya berpikir sejenak, dan segera mengejarnya. Di sebuah kedai sederhana dan terpencil di pinggir jalan, hanya ada dua pemuda dengan temperamen luar biasa yang duduk berhadapan. Sebuah penggaris kuno hitam berbentuk aneh sedang bersandar di meja. "Perkenalkan diri saya dulu, Tiangxuan Lindong, seperti Anda, adalah pengunjung dari alam bawah." Lindong, yang duduk menghadap utara, menundukkan tangannya untuk memberi salam. "Dou Qi Xiao Yan telah bertemu Saudara Lin." Yang Mulia Kaisar Yan, yang selalu bersikap bebas dan bebas, tentu saja tidak bersikap kasar. Melihat Lindong begitu sopan, ia langsung berkata, "Saudara Lin." "Saudara Xiao, karena kita berteman, aku akan bicara jika ada yang ingin kukatakan. Saudara Xiao datang ke benua Bosui kali ini untuk menyelamatkan kerabat dan teman yang sedang dalam kesulitan?" Lindong menyerahkan cangkir porselen yang terisi kepada Xiao Yan. Dewa Yandi mungkin bepergian tanpa henti dan tidak pernah berhenti sedetik pun, sehingga ia sedikit lelah dan bahkan bibirnya tampak sedikit kering. "Di mana Saudara Lin mengetahui hal ini?" Xiao Yan menyesap tehnya dan meniupnya dengan tenang. "Saudara Xiao, tidak perlu menyembunyikannya lagi dariku. Aku pernah tinggal di Akademi Wuling di benua Wuling beberapa waktu lalu. Aku mendengar berita ini dari binatang suci Xuanwu dari Akademi Wuling. Seorang pengunjung dari alam bawah yang mengaku sebagai Ratu Medusa dikerahkan bersama oleh dua tokoh terkemuka di bumi. Setelah mendapatkan gambaran umum, saya langsung membandingkannya dengan wanita cantik yang berdiri di samping Saudara Xiao saat itu. Jika tebakanku benar, orang itu pasti istri kakak Xiao, kan?" Lindong membalik cangkir di tangannya dan berkata dengan tenang. Tampaknya Yang Mulia Kaisar Yan masih agak waspada terhadap dirinya sendiri. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang sudah berjuang keluar dari tumpukan mayat dan menjadi orang kuat di kerajaan, bisa mempercayainya tanpa syarat, hanya karena beberapa patah kata dari orang lain saat mereka pertama kali bertemu, secara resmi. "Hah, itu istriku Cailin." Setelah menerima pesan dari Cailin yang meminta bantuan, aku, yang baru saja menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual, bergegas ke sini tanpa henti dari benua Sitian. Aku tak menyangka dua fighting saint kecil, kekuatan tertinggi bumi berani melawan.
Berbicara mengenai ini, mata Xiaoyan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mencengangkan. Kita semua adalah pengunjung dari alam yang lebih rendah. Kita harus saling mendukung selama masa lemah ketika kultivasi kita belum mencapai puncaknya. Aku sebenarnya di sini untuk membantu saudara Xiao. Menurut informasi yang kuterima, mereka yang sedang menghabisi nona Anda adalah Wang bersaudara yang sedang berkeliaran di sekitar sini. 2 ahli tertinggi tingkat rendah. Mereka jago dalam serangan gabungan. Bersama-sama, mereka bisa setara dengan ahli tertinggi tingkat atas. Saudara-saudara Wang memiliki reputasi buruk di daerah sekitarnya. Mereka kejam dan penuh nafsu. Alasan mereka menangkap wanita itu adalah karena mereka menginginkan kecantikannya dan ingin menangkapnya hidup-hidup. Lin Dong berkata dengan santai. Kedua makhluk tertinggi rendahan itu seperti babi dan berani menyentuh rakyat Kaisar Yan. Mereka mencari kematian. Secercah amarah muncul di wajah Xiaoyan, dan ia segera mengangkat tangannya ke arah Lin Dong dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saudara Lin, tolong bantu saya. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda setelahnya. Sejujurnya, saya adalah ahli produk spiritual dan ramuan yang hebat. Kebetulan sekali, kebetulan aku adalah seorang ahli senjata spiritual." Lin Dong berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Xiaoyan sedikit terkejut, lalu tertawa keras. "Haha, tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat." Dalam ledakan tawa, keduanya menghilang bersama. Di wilayah utara benua Bosui, di atas lautan hutan yang luas dekat pantai luar. Seberkas cahaya dengan cepat menembus langit biru dan terbang menuju langit yang jauh. "Sialan, 2 pendekar petarung bintang 3 berani menyerangku. Saat kultivasiku mencapai puncaknya, aku akan memakanmu hidup-hidup." Di antara cahaya dan bayangan, ada siluet indah dengan lekukan yang mempesona. "Hahaha, cantik, mau kemana kau kali ini? Permainannya sudah berakhir, jadi kau harus patuh mengikuti kedua saudaraku kembali dan menjadi istrimu. Aku akan memastikan kau menikmati kejayaan dan kekayaan tanpa batas." Ruang itu tiba-tiba terdistorsi, dan 2 sosok muncul di depan cahaya dan bayangan satu demi satu. Mereka adalah 2 pria parubaya dengan penampilan polos dan jorok. Senyuman cabul di sudut mulut mereka merusak citra mereka yang sudah buruk, membuat orang-orang memandang mereka dengan jijik dan menjauhi mereka. Tetapi fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat yang beriak di sekitar mereka menunjukkan bahwa mereka berdua sama sekali tidak lemah. Cahaya dan bayangan pun menyebar, memperlihatkan siluet anggun di bawahnya. Bagaikan seorang ratu yang mulia tengah menginspeksi rakyatnya, tatapannya yang dingin dan memaksa menyapu, membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Mata saudara-saudara Wang penuh dengan nafsu, dan mereka menatap keindahan yang tak tertandingi ini dengan mata yang berapi-api. Dingin dan menawan, mempesona, merugikan negara dan rakyat. Setiap orang yang melihat ular cantik ini pertama kali secara tidak sadar akan mencari semua kata yang mungkin untuk menggambarkan keindahan yang mempesona ini.